Yo, balik lagi sama gue Richard Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin ya, dan juga Algorand. Jadi di video Bitcoin terakhir ini ada yang request untuk Algorand, teman-teman ya. Jadi tanpa basa-basi, sebelum saya bahas untuk si Bitcoinnya, ini ada kabar yang menurut saya kurang mengenakan ya. Jadi di sini Putin mengatakan kalau misalkan Rusia itu sedang mentesting ya untuk next gen-nya senjata nuklir mereka. Nah, ini kan menjadi mungkin kecemasan juga lah untuk beberapa negara juga. Kalau misalkan dari kemarin-kemarin itu kita tahu ya udah panas, mau perang lah, mau ini segala macem ya. Rusia sekarang ini lagi testing lagi senjata nuklir terbarunya ya. Jadi ini menjadi keresahan terbaru ya, ini sekitar 9-10 jam yang lalu untuk kabar beritanya ya. Cuman memang belum dipastikan ini nanti akan benar-benar digunakan untuk apanya. Cuman memang nggak sedikit juga yang berspekulasi ini menjadi senjata terbarunya Rusia. Yang bisa aja nanti kedepannya kalau memang kondisi lebih memanas lagi, maka terjadilah perang nuklir ya, ya perang dunia ketiga lah teman-teman. Nah ini ya semoga tidak terjadi lah ya. Semoga memang hanya sekedar mentes aja. Cuman ya balik lagi lah, ini menjadi concern untuk saat ini karena memang beritanya masih hangat sekali. Nah, menurut teman-teman bagaimana, bisa tulis di kolom komentar bawah video ini ya. Jadi ini berita yang paling terbaru. So ya, jadi kita langsung pergi ke Bitcoin dulu secara daily. Nah, secara daily memang setelah dia mencoba ya testing ke 28.500 ini mendapatkan rejection, balik lagi ke kandang box putih bagian sini nih di sekitar 27.300-an, 27.400-an dolar gitu ya. Secara daily ini berangsur sejak 2 Oktober sampai per hari ini 6 Oktober dia masih stay di atas area ini. Jadi selama memang masih bisa bertahan di atas area ini, masih besar probabilitas untuk si Bitcoin at least ngetes lagi ke 28.500. Kalau dari 28.500 ini mampu di break, next target di 29.600, 29.500 dolar untuk si Bitcoinnya ya. So far itu palingan yang kalau misalkan dilihat untuk si Bitcoinnya, karena memang kita bisa lihat dia masih stay di atas 27.300-an setelah dia mampu break dari channel ini ya, ataupun ya kita bisa lihat dari terangan resisten ini dia udah mampu break, dan sekarang ini posisinya di atas EMA 55 dan 200 nih, garis warna kuning dan biru ini. So kalau memang dia adanya sedikit retracement lagi atau koreksi lagi, ini menjadi area yang next area target yang perlu diperhatikan nih ya, EMA 55 dan 200 secara daily time frame. Jadi kalau misalkan dia cuma bikin tail candle ke situ aja, closing di atas area itu, secara dailynya probabilitas masih besar untuk ngejar next area target ke 28.500 dolar kembali ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat untuk secara hourly, khusus 1 jam ini masih sama seperti pembahasan di Bitcoin sebelumnya ya, 2 harian yang lalu. Ini menjadi concern ketika memang mendapatkan rejection dari 28.500 gitu ya, berangsur turun, bahkan balik kandang lagi ke box putih ini ya. Sebelumnya menjadi ada resisten nih, resisten become support, dan ya kita bisa lihat berhasil holding di atas 27.200, 27.300 dolar ini ya. Cuman memang yang menjadi area pantauan kemarin itu adalah dari swing high ke swing low nya ya. Kemarin itu swing low saya ambil dari sini ya, kemudian di extend aja. Kemudian kalau misalkan kita adjust sedikit, oke, ke swing low terakhirnya dia ya. Jadi memang dari swing high di sini ke swing low terakhir, maka kita bisa extend lagi box hijau ini, teman-teman. Nah, di sini memang di antara retracement 0,5 sampai 0,6-nya. Di mana area itu kemarin juga sudah saya tandain, ini mendapatkan reaksi dari sellers yang lumayan signifikan. Ini drop signifikan, retracement, rejection lagi, di sini juga rejection lagi. Kita bisa lihat di situ 2 rejection pada pergerakan si Bitcoin kalau kita lihat dari hourly time frame-nya. So kemarin coba saya proyeksikan ketika dia drop di sini ya, perlahan dia retracement sampai area sini kemudian mendapatkan rejection. Maka ya di sini kita bisa lihat terjadi ya teman-teman, di sini ini di sekitar 27.900-an sampai 28.100-an dolar dia mendapatkan rejection pada video Bitcoin 2 hari yang lalu lah. Kalau teman-teman pantau secara hourly-nya, biasanya memang saya bahas secara daily baru ke hourly-nya ya. Jadi kita bisa lihat di sini ketika dia mendapatkan rejection, ini coba kan saya hapus aja biar nggak terlalu rame. Rejection ya, strong rejection. Memang dia belum balik ke box putih nih kandangnya, belum balik kandang ya teman-teman. Nah kalau misalkan ini yang terjadi pada posisi saat ini, kembali kita bisa gunakan bantuan kakek Fibo. Oke, dari swing high terakhir di sini ke swing low-nya yang terakhir, maka ini menjadi concern saat ini ya. Ini mungkin saya action ke samping aja dulu biar nggak terlalu rame atau pusing ya.
Nah, di sini ya, di sini teman-teman bisa gunakan juga untuk nge-highlight ya area ini, kembali area sini. Tuh di sini sebelumnya menjadi area resistant. Ya resistant ya, kita bisa lihat di sini rejection ya, become ya, ini setelah udah di break lagi resistant lagi teman-teman. Maka ketika memang harga udah drop signifikan seperti ini satu red candle ya, kemudian di follow up dengan beberapa candle kecil, di sini baru adanya retracement, bisa aja memang dari area sini aja ya, let's say udah mendekati ya Fibo 0,3 ya, di sekitar 27.600 dolar, mendapatkan rejection lagi untuk balik kandang ke box putih, atau slightly higher ya, ngetes sampai 27.800-an, 27.700 dolar gitu ya, baru mendapatkan rejection untuk balik kandang ke 27.300, 27.200 dolar. Dan ini menjadi skenario yang perlu sekali diperhatikan atau diwaspadai untuk pergerakan si Bitcoin, karena kita bisa lihat terakhir kali ini red candle besar muncul teman. Jadi kalau misalkan ini bull candle ini sedikit istilahnya dicicil kenaikannya, ya waspada, ketika memang adanya rejection bisa aja nanti keras lagi terjadi, karena memang kita lihat berarti seller itu masih menunggu ya, istilahnya benar-benar menunggu untuk si Bitcoin beranjak naik, udah sampai area targetnya, udah habis itu reject crash terjadi ya. Reject crash terjadi kelihatan dari mana bro? Kelihatan dari red candle besar yang muncul ya, bisa aja dari sini atau sedikit lebih bawahnya, nanti bisa aja reaksi dari seller itu muncul kembali, dan itu menjadi concern atau area yang perlu sekali diwaspadai sama teman-teman sekalian gitu ya. Nah, kalau misalkan area box putih ini jebol ya, maka area berapa lagi nih bro? Ya sedikit lebih bawahnya, mungkin akan saya highlight di area ini. Nih ya, di area sini dulu. Oke, ini sedikit lebih bawahnya. Oke. Kenapa saya tandain itu? Karena ini terakhir kali juga berfungsi. Oke, saya ganti warna hijau ya. Menjadi area resisten dan juga support. Nah, ini resisten, support. Bahkan buyers itu datang dari level area ini. Ya, antara dua area ini itu datang dengan cukup signifikan. Ya, ini di sekitar area box hijau itu 27.000 sampai 27.100 dolar. Jadi ya tipis-tipis ya, beda sedikit aja di kisaran area sini. Ketika memang dia koreksi lagi, lanjut koreksi, ini menjadi area concern untuk si Bitcoin. Nah, kalau misalkan dua area ini dibablas jebol gitu ya, reaksi sellers itu datang signifikan, maka next area target di 26.600 sampai 26.846 dolar. Ya, jadi ini bisa diperhatikan atau menjadi concern saat ini untuk si beberapa area resisten dan juga supportnya si Bitcoin secara hourly time frame. Next, kita akan bahas untuk algo. Nah, sebenarnya kalau lihat algo secara daily ya, ini memang belum adanya pergerakan yang signifikan ini semenjak terakhir kali itu Januari 2022. Ya, kemudian dia breakdown, ini juga dead cross ya, EMA 55 dan 200 ya, dia berangsur-angsur di bawah EMA 55 dan 200 nih sampai per hari ini. Ya, ini sempat testing lagi bahkan di EMA 200 nih pada November 2022, tapi abis itu udah berangsur lanjut turun lagi. Nah, kalau misalkan dilihat seperti ini, minimal maksimal kalau untuk algo secara daily-nya harus mampu dulu nih break and retest ya, untuk ya at least memberikan lebih powerful lagi lah untuk pergerakan si algo ya terhadap EMA 55 dan 200 secara daily time frame ya. Jadi kalau misalkan di area situ sekarang ini ya di sekitar 0,142 0,143 dolar, di mana ini pas banget dengan box putih sebelumnya menjadi area support resistant, plus juga adanya EMA 200 garis warna biru itu ya. Cuman kita memang belum mengarah ke sana karena kalau kita lihat masih terlalu dini atau terlalu jauh lah ya secara dirinya. Ini dulu aja yang di depan mata adalah EMA 55 ya, karena memang dia lagi testing di 55-nya. Tapi yang perlu di note dan diperhatikan adalah reaksi sellers datang terakhir kali itu dari level area ini teman-teman. Ini coba saya highlight juga ya, dari level area ini. Nah, di sini. Oke. Saya ganti dengan warna merah. Sellers datang signifikan dari level area itu, kita bisa lihat momentumnya dari sellersnya sebentar guys ya. Nih, signifikan sekali datangnya, kayak impulsif banget, tapi korektif ketika memang dia berangsur pulih atau pemantulan, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita gunakan juga bantuan kakek Fibo dari swing high yang terakhir ke swing low yang terakhir, maka kita bisa lihat ya di sini adanya beberapa golden ratio seperti biasa. Dan kalau memang sebentar ya, kita bisa pantau di sini. Oke, di sini udah adanya rejection ya, sebelumnya juga di sini adanya rejection juga. Maka kalau misalkan kita lihat bersama-sama juga lebih detail lagi,
dia bergerak di dalam sebuah range channel di sini ya, support, trendline support, dan di sini juga trendline resistance. Maka terbentuk sebuah channel, bisa juga ataupun sebuah rising wedge, teman-teman. Jadi bisa di prepare untuk si algo ini secara daily. Kalau memang dia akhirnya terbreakdown, at least dari area sini dia breakdown dulu, retest untuk lanjut turun, atau sedikit dia pemantulan lagi ya, mantul sampai bagian lebih atas dari si trendline resistance rising wedge gitu ya, breakdown, retest sebelum lanjut turun lagi. Ya, jadi ini menjadi area concern saat ini untuk si algo. Ya, at least secara daily, karena memang kita bisa lihat penurunan yang terjadi ini cukup agresif ya, teman-teman. Rejectionnya di sini agresif banget. Meanwhile untuk dia recovery-nya ini jauh lebih korektif. Ya, jadi ini bahan pertimbangannya, masih adanya chance untuk algo bisa lanjut turun. At least minimal si algo ini harus mampu break and retest dulu ya, untuk menginvalidasi skenario ini harus mampu break and retest buat lanjut naik minimal dari area box merah ini di sekitar 0,114 sampai 0,1188 dolarnya. Ya, itu dulu aja yang perlu sekali di break and retest. Nah, tapi kalau misalkan dia udah breakdown, maka akan potensi ngejar area berapa, bro? Potensi ngejar area ini, teman-teman. Nah, di sini. Ya, ini coba akan saya ganti dengan warna putih aja biar berbeda. Ini di sekitar 0,0871 sampai 0,09 lah dolar untuk si algonya. Ya. Jadi make sure bisa diperhatikan terlebih dulu untuk area-areanya, dan resisten terdekatnya kembali lagi di sekitar rising wedge, dan kalau misalkan saya highlight juga sebelumnya menjadi area support nih tuh. Ya. Ini box warna merah aja terdekatnya di 0,1046 sampai 0,108 dolar. Ya, jadi bisa di prepare atau diperhatikan untuk beberapa resistennya dan juga support ketika memang dia udah terbreakdown dan menjadi target dari si rising wedge-nya. Jadi palingan itu yang bisa saya update untuk si algo dan juga Bitcoin-nya. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.